Akhirnya terbongkar sudah. Tepat beberapa menit yang lalu, asisten pelatih Shin Tae-yong Kim Jong-jin bongkar kebenaran. Shin Tae-yong belum tanda tangani surat pemecatan dari PSSI. Apakah akan dijadikan direktur teknik yang baru itu benar-benar kenyataan? Tonton video sampai habis. Patrick Kluivert berada di Inggris dan langsung ambil 4 pemain keturunan. Bertemu mereka, berfoto bersama di kantor Federasi Sepak Bola Inggris. Kemudian mengadakan rapat khusus untuk memberikan proposal naturalisasi kepada Pascal Struijk, Ian Maatsen, Million Manhoef, dan JensonSelt. Keempat pemain tersebut setuju dan akan memberikan dokumen secepatnya sebelum lawan Australia. Jadi 4 harapanku. Di sisi lain, 2 asisten timnas tunjukkan hal mengejutkan soal keberadaan Kluivert. Tonton video sampai tuntas biar gak penasaran. Yes, doa publik terkabul. Tepat kemarin malam, akhirnya kebongkar juga. Salah satu dalam rapat besar mafia pemecatan Shin Tae-yong satu persatu mulai terkuak. Hacker ungkap satu sosok berkepala botak yang jelas mengarah ke Coach Justin yang mengompori pemecatan Shin Tae-yong. Sampai-sampai Coach Justin buat pernyataan konyol kayak gini ke publik. Apa yang sebenarnya terjadi? Tonton video sampai tuntas. Pernyataan jujur dan berani manajemen Oxford United usai Marcelino cetak 2 gol dan 1 assist tadi malam untuk Oxford United. Semua fans timnas Indonesia langsung auto bangga mendengarnya. Simak ulasan lengkapnya di sini. FIFA putuskan beri hukuman sangat berat ke Bahrain hari ini usai buat statement penolakan main di Indonesia yang bikin kekacauan dengan memberikan pengurangan poin 3. Dan membuat Bahrain langsung turun ke peringkat 6 klasemen. Dan jika tetap nekat tidak mau datang, Bahrain langsung dibanet dari kualifikasi Piala Dunia 2026. Jadi 2 tuntutanku ke FIFA. Di sisi lain, Bahrain membuat statement yang fatal. Ini ulasan selengkapnya. Tampil super memukau tadi malam di Liga Champions Eropa lawan Liverpool. Mitchell Baker curi perhatian fans timnas Indonesia. Erick Thohir dan PSSI langsung berangkat ke Swiss di markas FIFA untuk negosiasi naturalisasi sang pemain untuk gabung timnas Indonesia jadi harapanku. Di sisi lain ini statistik hebat Baker tadi malam. Ini penjelasannya. Shin Tae-yong bertemu dengan salah satu menteri di jajaran kabinet Prabowo Gibran. Lalu hasil meeting tersebut putuskan Shin Tae-yong direkrut jadi tenaga ahli Kemenpora bersama Bung Hamdan Hamedan untuk membantu timnas Indonesia mencari dan mendata pemain diaspora yang ada di belahan dunia. Tak cuma di Belanda, tapi juga di wilayah Eropa lain. Jadi 3 harapanku. Di sisi lain ini kabar terbaru Shin Tae-yong yang ketemu dengan menteri dan anggota DPR. Penasaran? Temukan jawabannya hanya di sini. 5 bintang era Luis Milla yang bisa membawa timnas Indonesia ke level berikutnya di tangan Patrick Kluivert. Luis Milla telah meninggalkan jejaknya yang mendalam dalam perjalanan sepak bola Indonesia. Namun ada 5 pemain yang tampil luar biasa di bawah asuhannya dan kini siap bersinar kembali di era Patrick Kluivert. Siapa saja mereka dan bagaimana mereka bisa membawa timnas Indonesia semakin bersaing di pentas internasional? Ini penjelasan lengkapnya. Yes, alhamdulillah kabar gembira, tepat tadi malam. Sudah sembuh dari cedera dan langsung hadir di sesi latihan FC Twente. Mas Hilgers bakal langsung main di laga kontra Malmo FC dan membela timnas Indonesia lawan Australia kah? Simak kabar baik selengkapnya di sini. Mengapa posisi Nathan Chu Aon di timnas Indonesia bisa terancam? Simak fakta yang mengejutkan. Banyak yang mengira Nathan Chu Aon akan menjadi pilar penting dalam timnas Indonesia di bawah pelatih Patrick Kluivert. Namun, ada kabar yang menyebutkan bahwa posisinya kini terancam. Apa yang sebenarnya terjadi dan siapa yang bisa menggantikan perannya? Simak ulasan lengkapnya. Jangan sok petantang-petenteng. Legenda Malaysia ungkap kelemahan tim ASEAN yang terlalu ambisius di Asia. Seorang legenda timnas Malaysia baru-baru ini menegur tim ASEAN yang terlalu percaya diri di ajang internasional.
Jika belum bisa menaklukkan Piala AFF, menurutnya jangan dulu berbicara besar. Apakah kritik ini benar-benar mencerminkan kenyataan? Sindir timnas Indonesia kah? Ini ulasan lengkapnya. Sebelum video kita mulai, buat kamu yang mau beli jersey timnas Indonesia, caranya gampang banget. Kamu langsung hubungi nomor WhatsApp yang ada di gambar ini, atau bisa langsung klik link pembelian yang ada di deskripsi video ini ya. Mumpung lagi promo gratis ongkir ke seluruh Indonesia. Buruan sebelum kehabisan. Sebelum dimulai pembahasan, mohon bantuannya untuk subscribe channel ini, agar tidak ketinggalan info timnas Indonesia. Akhirnya terbongkar sudah, tepat beberapa menit yang lalu. Asisten pelatih Shin Tae-yong Kim Jong-jin bongkar kebenaran. Shin Tae-yong belum tanda tangani surat pemecatan dari PSSI. Apakah akan dijadikan direktur teknik yang baru itu benar-benar kenyataan? Tonton video sampai habis. Asisten pelatih Shin Tae-yong, Kim Jong-jin, baru-baru ini mengungkapkan kebenaran mengenai status Shin Tae-yong dalam wawancara dengan Deddy Corbuzier di channel YouTube miliknya. Dalam video berjudul STY belum tanda tangan surat pemecatan sampai detik ini. Tangan kanan Steve bongkar kebenaran. Kim mengungkapkan bahwa hingga saat ini Shin Tae-yong belum menandatangani surat pemecatan dari PSSI, meskipun sebelumnya muncul banyak spekulasi mengenai pemecatannya. Hal ini mengejutkan banyak pihak mengingat kabar yang beredar menyebutkan bahwa pelatih asal Korea Selatan tersebut akan segera digantikan. Kim juga menambahkan bahwa meskipun ada kabar mengenai kemungkinan Shin Tae-yong diposisikan sebagai direktur teknik timnas Indonesia, hal tersebut belum menjadi kenyataan dan belum ada keputusan resmi mengenai jabatan baru tersebut. Menurut Kim, pembicaraan mengenai posisi direktur teknik masih bersifat spekulatif dan tidak ada keputusan final dari PSSI. Ia juga menjelaskan bahwa hubungan antara Shin Tae-yong dan PSSI tetap terjaga dengan baik meski ada ketidakpastian terkait masa depan pelatih tersebut. Dalam wawancara tersebut, Kim menegaskan bahwa Shin Tae-yong tetap fokus pada tugasnya sebagai pelatih dan berkomitmen untuk memajukan sepak bola Indonesia. Terlepas dari rumor dan spekulasi yang beredar, Shin Tae-yong tetap berusaha memberikan yang terbaik bagi timnas Indonesia. Banyak pihak yang mendukung keberlanjutan tugas Shin Tae-yong mengingat pencapaiannya bersama timnas Indonesia di kancah internasional, termasuk di Piala AFF dan kualifikasi Piala Dunia, yang menjadi alasan utama mengapa ia masih dianggap sebagai sosok penting dalam perkembangan sepak bola Indonesia. Namun, apakah akan ada perubahan dalam peran Shin Tae-yong atau ia akan tetap melanjutkan tugasnya sebagai pelatih utama? Hanya waktu yang akan menjawab. Patrick Kluivert berada di Inggris dan langsung ambil 4 pemain keturunan. Bertemu mereka, berfoto bersama di kantor Federasi Sepak Bola Inggris. Kemudian mengadakan rapat khusus untuk memberikan proposal naturalisasi kepada Pascal Struijk, Ian Maatsen, Million Manhoef, dan Jenson Sell. Keempat pemain tersebut setuju dan akan memberikan dokumen secepatnya sebelum lawan Australia. Jadi 4 harapanku. Di sisi lain, 2 asisten timnas tunjukkan hal mengejutkan soal keberadaan Kluivert. Tonton video sampai tuntas biar gak penasaran. Patrick Kluivert yang belakangan ini menjadi sorotan karena kegiatan pemantauan calon pemain naturalisasi untuk timnas Indonesia ternyata baru saja kembali ke Belanda setelah sekitar 1 minggu berada di tanah air. Kluivert bersama asistennya Denny Lanzaat melakukan pemantauan terhadap beberapa pemain potensial di Indonesia. Setelah kembali ke Belanda, Denny Lanzaat membagikan aktivitasnya di media sosial, termasuk menonton laga PEC Zwolle kontra PSV Eindhoven pada Sabtu 18 Januari 2025. Di pertandingan tersebut, Liano Reijnders tampil gemilang membantu PEC Zwolle menang 3-1 atas PSV Eindhoven. Pada Selasa 21 Januari 2025, Lanzaat juga menyaksikan laga Jong Utrecht melawan De Graaf Schap yang menampilkan potensi pemain muda lainnya, Ivar Jenner. Namun Patrick Kluivert tampaknya belum membagikan aktivitas apapun setelah kembali ke Belanda, yang memunculkan spekulasi bahwa ia mungkin tengah terbang ke Inggris untuk memantau calon pemain naturalisasi lainnya. Di Inggris ada beberapa pemain keturunan yang disebut-sebut berpotensi untuk dinaturalisasi menjadi warga negara Indonesia.
Beberapa nama yang tengah diperhatikan adalah Jenson Salt, Pascal Struijk, Ian Maatsen, dan Milan Manhoef. Kehadiran Ian Maatsen dan Milan Manhoef sangat diharapkan untuk memperkuat lini serang timnas Indonesia, di mana Maatsen beroperasi di posisi winger kiri dan Manhoef di winger kanan. Sementara itu, Pascal Struijk dan Jenson Salt diharapkan bisa memperkokoh lini belakang Garuda. Khususnya Struijk yang diharapkan menjadi kunci terakhir di pertahanan tim, bisa memberikan stabilitas yang sangat dibutuhkan. Menarik untuk menantikan siapa saja pemain keturunan lainnya yang bersedia dinaturalisasi menjadi WNI. Mengingat kehadiran mereka akan sangat membantu timnas Indonesia untuk mencapai ambisi besar, yakni lolos ke Piala Dunia 2026. Bagaimana menurut kalian? Apakah pemain-pemain keturunan ini akan membuat perbedaan besar bagi timnas Indonesia? Berikan pendapat kalian di kolom komentar. Yes, doa publik terkabul. Tepat kemarin malam, akhirnya kebongkar juga. Salah satu dalang rapat besar mafia pemecatan Shin Tae-yong satu persatu mulai terkuak. Hacker ungkap satu sosok berkepala botak yang jelas mengarah ke Coach Justin yang mengompori pemecatan Shin Tae-yong. Sampai-sampai Coach Justin buat pernyataan konyol kayak gini ke publik. Apa yang sebenarnya terjadi? Tonton video sampai tuntas. Pada Desember 2024, sebuah pertemuan rahasia yang digelar di Hotel Mandarin menjadi sorotan. Pertemuan ini pertama kali diungkap oleh komentator sepak bola Indonesia, Tio Nugroho, lewat cuitan di thread. Dalam unggahannya, Tio membeberkan bahwa dirinya tetap berpegang pada prinsip objektif dan netral dalam menyampaikan fakta terkait sepak bola, meskipun ia mengaku tidak ikut serta dalam pertemuan tersebut. Namun, pengungkapan Tio Nugroho justru memicu reaksi dari salah satu hacker yang kemudian membuat postingan di Instagram. Dalam postingannya, hacker tersebut menyebut bahwa ada seorang pengamat sepak bola yang ikut dalam pertemuan tersebut dengan ciri khas berupa kepala botak. Postingan ini lantas memicu spekulasi di kalangan netizen yang menuding Justinus Laksana atau yang lebih dikenal dengan nama Coach Justin sebagai sosok yang dimaksud. Dugaan tersebut semakin kuat setelah Tio Nugroho menulis cuitan tentang seorang pengamat yang tiba-tiba berubah pandangannya dalam waktu singkat. Merasa tertuduh, Coach Justin pun langsung memberikan tanggapan. Dalam sebuah komentar pada postingan hacker tersebut, ia meminta agar rekaman CCTV di Hotel Mandarin dibuka untuk mengklarifikasi situasi tersebut. Malam bro. Gue sarankan untuk buka saja rekaman CCTV di Hotel Mandarin daripada fitnah ya kan? Yang rame-rame ya, makasih, tulis Coach Justin. Tak lama kemudian, hacker tersebut membalas komentar tersebut dengan pertanyaan, fitnah siapa emangnya, Coach? Coach Justin pun menjelaskan gak ada admin. Tapi netizen fitnah gue karena ciri-ciri yang lu sampaikan gitu. Makanya kalau dibuka rekaman CCTV itu, biar langsung jelas. Gue tidak ikutan rame-rame di sana. Bagaimana menurut kalian, apakah membuka rekaman CCTV di Hotel Mandarin bisa menyelesaikan polemik ini? Atau ada cara lain yang lebih baik untuk menghindari fitnah di dunia maya? Yuk, tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Pernyataan jujur dan berani manajemen Oxford United usai Marcelino cetak 2 gol dan 1 assist tadi malam untuk Oxford United, semua fans timnas Indonesia langsung auto bangga mendengarnya. Simak ulasan lengkapnya di sini. Pada laga perempat final Oxfordshire Senior Cup yang berlangsung Rabu 22 Januari dini hari, Marcelino Ferdinand menunjukkan kemampuan luar biasa dengan mencetak 2 gol untuk Oxford United Academy, yang sukses mengalahkan Banbury United dengan skor telak 6-0. Salah satu gol yang ia cetak menjadi sorotan dan tak pelak memicu pujian dari Oxford United. Dalam unggahan di media sosial, akun @academyouth memberikan apresiasi atas gol pertama Marcelino yang tercipta berkat assist dari Leo Snowden, sang pencetak gol pembuka. Marcelino Ferdinand menggandakan keunggulan. Leo Snowden membuatnya memiliki ruang setelah melakukan cutback yang dieksekusi dengan baik dan Lino melakukan penyelesaian akhir yang berkelas. Tulis akun tersebut menggambarkan kerjasama yang apik. Gol kedua Marcelino yang sekaligus menjadi gol ketiga untuk tim Akademi Oxford juga mendapatkan komentar positif. Marcelino mencetak 2 gol. Kerja yang bagus dari Burton.
yang melewati penjaganya berkat kecepatan dan mampu memberikan umpan ke Lino dengan cutback yang tidak memiliki kesulitan menemukan sisi sudut bawah gawang. Tulis akun tersebut menyoroti kontribusi pemain lainnya dalam menciptakan gol yang indah. Pujian terhadap performa Marcelino ini tentunya semakin mengukuhkan namanya sebagai pemain yang patut diperhitungkan. Bagaimana menurut kalian, apakah Marcelino dapat terus menunjukkan performa gemilangnya di masa depan? Jangan lupa untuk berbagi pendapat kalian di kolom komentar. FIFA putuskan beri hukuman sangat berat ke Bahrain hari ini usai buat statement penolakan main di Indonesia yang bikin kekacauan, dengan memberikan pengurangan poin 3 dan membuat Bahrain langsung turun ke peringkat 6 klasemen. Dan jika tetap nekat tidak mau datang, Bahrain langsung dibanet dari kualifikasi Piala Dunia 2026. Jadi dua tuntutanku ke FIFA. Di sisi lain, Bahrain membuat statement yang fatal. Ini ulasan selengkapnya. Berikut pernyataan lengkap Asosiasi Bahrain. Asosiasi akan mengirimkan permohonan untuk memindahkan pertandingannya dari Indonesia untuk menjaga keselamatan tim nasional karena ini adalah prioritas kami. Terutama karena FIFA dan AFC sangat memperhatikan keselamatan dari tim-tim yang berpartisipasi di dalam kompetisi-kompetisi mereka. Asosiasi Sepak Bola Bahrain terkejut dengan banyaknya ancaman pembunuhan yang diterima anggota tim nasional di akun media sosial pribadi, langkah yang merefleksikan penghinaan publik Indonesia kepada kehidupan manusia. Masalah ini belum pernah terjadi sebelumnya di stadion-stadion olahraga dan sangat jauh dari semangat olahraga di mana mutual respect dan apresiasi di antara para anggota. Asosiasi menolak mengekspos kehidupan anggota tim nasional dari segala bahaya. Terutama sejak aksi yang dilakukan fans Indonesia sangat tak bisa diterima dan tidak benar. Dan tak ada hubungannya dengan anggota sepak bola. Terkait hal ini yang masih sangat mengambang hingga tahun 2025, ini menjadi pertanyaan besar. Beranikah FIFA menghukum Bahrain dengan statement ngawur ini? Beri komentar kalian di bawah. Tampil super memukau tadi malam di Liga Champions Eropa lawan Liverpool. Mitchell Bakker curi perhatian fans timnas Indonesia. Erick Thohir dan PSSI langsung berangkat ke Swiss di markas FIFA untuk negosiasi naturalisasi sang pemain untuk gabung timnas Indonesia jadi harapanku. Di sisi lain ini, statistik hebat Bakker tadi malam. Ini penjelasannya. Mitchell Bakker, pemain yang saat ini membela Lille di Liga Prancis, tengah menjadi sorotan publik setelah kabar tentang proses naturalisasinya untuk bergabung dengan timnas Indonesia. Bakker bukanlah pemain sembarangan. Dalam pertandingan terakhir, ia tampil sejak awal saat Lille menghadapi Liverpool pada matchday ke-7 fase grup Liga Champions 2024-2025 yang berlangsung di Anfield. Rabu 22 Januari 2025 dini hari waktu Indonesia Barat. Meskipun Lille kalah 1-2, performa Bakker tetap mencuri perhatian. Dalam laga tersebut, Bakker bermain sebagai sayap kanan dalam formasi 4-2-3-1. Berdasarkan data dari situs statistik FotMob, mantan pemain PSG ini bertahan di lapangan selama 63 menit sebelum digantikan oleh Osama Sahraoui. Selama waktu tersebut, Bakker berhasil melakukan 17 passing, dengan 12 diantaranya sukses, mencatatkan persentase keberhasilan passing sebesar 71%. Selain itu, ia juga mencatatkan 27 sentuhan bola, termasuk 2 sentuhan di area kotak penalti lawan, menunjukkan kontribusi aktifnya dalam menyerang. Tak hanya dalam menyerang, Bakker juga aktif dalam bertahan. Ia melakukan 1 intersepsi dan merebut bola 2 kali dari pemain lawan. Bakker juga berhasil memenangkan 2 duel meskipun kalah dalam 4 duel lainnya. Semua ini menunjukkan bahwa Bakker tidak hanya berperan dalam serangan, tetapi juga membantu lini pertahanan timnya. Dengan segala kemampuan dan kontribusinya dalam kompetisi kelas Eropa, apakah sekarang saat yang tepat untuk Mitchell Bakker dinaturalisasi dan bergabung dengan timnas Indonesia? Bagaimana menurut kalian? Apakah Bakker bisa memberi warna baru dalam skuad Garuda? Jangan ragu untuk berbagi pendapat di kolom komentar. Shin Tae-yong bertemu dengan salah satu menteri di jajaran kabinet Prabowo Gibran. Lalu hasil meeting tersebut putuskan Shin Tae-yong direkrut jadi tenaga ahli Kemenpora bersama Bung Hamdan Hamadan untuk membantu timnas Indonesia mencari dan mendata pemain diaspora yang ada di belahan dunia.
tak cuma di Belanda, tapi juga di wilayah Eropa lain. Jadi 3 harapanku. Di sisi lain ini kabar terbaru Shin Tae-yong yang ketemu dengan menteri dan anggota DPR. Penasaran? Temukan jawabannya hanya di sini. Pertemuan penting berlangsung pada Senin, 20 Januari 2025, antara mantan pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, dan Menteri Koordinator Bidang Pangan RI, Zulkifli Hasan, di kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Geraha Mandiri, Jakarta Pusat. Dalam pertemuan tersebut, pembinaan usia dini dalam sepak bola menjadi topik utama yang dibahas. Shin Tae-yong yang kini mengelola Shin Tae-yong Academy berharap dapat menjalin kerja sama lebih erat dengan pemerintah Indonesia dalam pengembangan generasi muda di bidang sepak bola. Akademi sepak bola yang didirikan oleh pelatih asal Korea Selatan ini memiliki 4 lapangan yang digunakan untuk latihan di daerah Jakarta Selatan dan Jakarta Pusat. Sejak menjabat sebagai pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong memang selalu menekankan pentingnya pembinaan usia muda sebagai fondasi untuk sepak bola Indonesia yang lebih maju. Melalui akun Instagramnya, Shin Tae-yong membagikan momen tersebut kemarin. Coach @ShinTaeyong 7777 founder STY Academy mengadakan pertemuan istimewa dengan Zulkifli Hasan @Zul Hasan, Menteri Koordinator Bidang Pangan RI, dan Verrel Bramasta @Bramastafel anggota DPR RI untuk membahas visi besar dalam pengembangan generasi muda di Indonesia, tulisnya. Diskusi yang berlangsung hangat ini tidak hanya berfokus pada pengembangan usia muda, tetapi juga mencakup rencana pembangunan fasilitas yang mendukung pelatihan sepak bola modern. Selain itu dibahas pula peluang kemitraan strategis dengan pemerintah Indonesia untuk memperkuat infrastruktur olahraga dan menciptakan ekosistem yang mendukung talenta muda di seluruh negeri. Langkah ini tentunya menjadi kabar baik bagi dunia sepak bola Indonesia yang bisa menjadi langkah awal untuk menciptakan bibit-bibit unggul yang siap bersaing di kancah internasional. Bagaimana menurut kalian, apakah inisiatif Shin Tae-yong dan pemerintah ini akan membuahkan hasil positif dalam pembinaan pemain muda Indonesia? Ayo, berbagi pendapat kalian di kolom komentar. 5 bintang era Luis Milla yang bisa membawa timnas Indonesia ke level berikutnya di tangan Patrick Kluivert. Luis Milla telah meninggalkan jejaknya yang mendalam dalam perjalanan sepak bola Indonesia. Namun ada 5 pemain yang tampil luar biasa di bawah asuhannya dan kini siap bersinar kembali di era Patrick Kluivert. Siapa saja mereka dan bagaimana mereka bisa membawa timnas Indonesia semakin bersaing di pentas internasional? Ini penjelasan lengkapnya. Sadil Ramdhani adalah salah satu pemain yang memiliki peran penting dalam tim yang dilatih oleh Luis Milla. Pelatih asal Spanyol berusia 58 tahun itu merupakan sosok yang memberi kesempatan pertama kepada Sadil untuk bermain di timnas Indonesia. Dengan bakat yang dimiliki, Sadil seringkali menghiasi susunan pemain utama tim Garuda, mencatatkan 26 penampilan dan berhasil mencetak 2 gol. Kemampuan dan konsistensinya menjadikannya salah satu pemain yang sangat diandalkan. Selain Sadil, ada juga nama Septian David Maulana yang tampil mengesankan selama masa kepelatihan Luis Milla. Performa terbaik gelandang berusia 28 tahun ini terjadi saat berada di bawah arahan pelatih asal Spanyol tersebut. Septian tampil dalam 2 pertandingan pada Asian Games 2018 dan hingga kini telah mencatatkan 10 penampilan bersama timnas Indonesia, menunjukkan kemampuan yang sangat dibutuhkan oleh tim. Rezaldi Hehanussa, bek berusia 29 tahun, juga menjadi pemain favorit Luis Milla di timnas Indonesia. Ia sering mendapat kesempatan bermain baik dalam laga persahabatan internasional maupun di Asian Games 2018. Namun di bawah kepelatihan Shin Tae-yong, Rezaldi tidak mendapat kesempatan untuk mengenakan jersei timnas Indonesia meskipun ia telah menunjukkan performa solid selama masa kepelatihan Luis Milla. Stefano Lillipali atau Vano merupakan salah satu pemain kunci di era kepelatihan Luis Milla dengan 30 caps bersama timnas Indonesia senior. Namun belakangan ini namanya mulai tersisih dari skuad Garuda. Momen terakhir Vano bermain untuk timnas Indonesia terjadi pada pertandingan uji coba melawan Turkmenistan pada 9 Agustus 2023. Meskipun demikian, performanya selama ini tidak bisa diragukan dan ia tetap menjadi sosok penting dalam sejarah timnas Indonesia.
Hanif Syahbandi, gelandang bertahan berusia 27 tahun, adalah salah satu pemain yang memiliki pengalaman cukup banyak. Namun meski ia selalu menjadi bagian dari skuad timnas Indonesia di bawah kepelatihan Luis Milla, Hanif belum pernah dipanggil oleh Shin Tae-yong untuk memperkuat timnas Indonesia dalam kompetisi resmi. Ini tentu menjadi perbedaan signifikan dibandingkan dengan masa kepelatihan sebelumnya. Dari daftar pemain yang pernah dilatih oleh Luis Milla, siapa di antara mereka yang menurut kalian paling layak mendapatkan lebih banyak kesempatan di timnas Indonesia saat ini? Yuk beri komentar kalian. Yes, alhamdulillah kabar gembira, tepat tadi malam. Sudah sembuh dari cedera dan langsung hadir di sesi latihan FC Twente, Mas Hilgers bakal langsung main di laga kontra Malmo FC dan membela timnas Indonesia lawan Australia kah? Simak kabar baik selengkapnya di sini. Setelah absen selama lebih dari sebulan, akhirnya Gilang Hilgers terlihat kembali dalam sesi latihan bersama FC Twente menjelang pertandingan melawan Malmo di lanjutan Liga Eropa 2024/2025. Hal ini terlihat dari unggahan foto di akun Instagram resmi FC Twente pada Rabu 22 Januari 2025. Foto tersebut menjadi kabar gembira bagi para pendukung karena menunjukkan bahwa kondisi Hilgers mulai pulih. Meskipun begitu, belum ada kepastian apakah bek timnas Indonesia ini sudah sepenuhnya pulih atau belum, karena belum ada informasi resmi yang mengonfirmasi hal tersebut. Jika kondisinya sudah benar-benar prima, besar kemungkinan Hilgers akan dibawa ke Swedia untuk ikut serta dalam laga tandang kontra Malmo. Pertandingan tersebut dijadwalkan berlangsung di Eleda Stadion pada Jumat 24 Januari 2025 dini hari waktu Indonesia Barat. Kita tunggu saja perkembangan selanjutnya. Apa pendapat kalian tentang kemungkinan Hilgers kembali tampil? Jangan lupa untuk berbagi komentar kalian. Mengapa posisi Nathan Chu Aon di timnas Indonesia bisa terancam? Simak fakta yang mengejutkan. Banyak yang mengira Nathan Chu Aon akan menjadi pilar penting dalam timnas Indonesia di bawah pelatih Patrick Kluivert. Namun, ada kabar yang menyebutkan bahwa posisinya kini terancam. Apa yang sebenarnya terjadi dan siapa yang bisa menggantikan perannya? Simak ulasan lengkapnya. Nathan Chu Aon saat ini menghadapi ancaman terhadap posisinya di timnas Indonesia, mengingat kurangnya waktu bermain di klubnya Swansea City, meskipun ia berasal dari Rotterdam. Ini menjadi perhatian karena pelatih baru timnas Indonesia, Patrick Kluivert, yang menggantikan Shin Tae-yong, menegaskan bahwa ia lebih memilih pemain yang memiliki menit bermain lebih banyak di klub masing-masing. Dalam perkenalan dirinya beberapa waktu lalu di Jakarta, Kluivert menyatakan bahwa waktu bermain di klub adalah faktor penting dalam menentukan siapa saja yang akan dipanggil memperkuat timnas Indonesia. Itu jadi faktor pertimbangan, bukan hanya faktor talenta satu pemain, ujar Kluivert, menekankan pentingnya performa pemain di level klub. Persaingan ketat di lini pertahanan Swansea City membuat Nathan Chu Aon semakin sulit menembus skuad utama. Pelatih Luke Williams lebih sering mengandalkan Joshua Timon, Harry Darling, Benjamin Cabango, dan Kyle Naughton sebagai bek utama dalam formasi 4-2-3-1. Meskipun Nathan memiliki kemampuan untuk bermain lebih maju sebagai gelandang, posisi tersebut sudah ditempati oleh Matthew Grimes dan Jay Fulton sehingga kesempatan bermainnya semakin terbatas. Di bawah kepemimpinan Shin Tae-yong, meskipun Nathan Chu Aon jarang mendapatkan menit bermain di klub, ia tetap menjadi pemain andalan di timnas Indonesia. Nathan Chu Aon miskin menit bermain di klubnya, tetapi ia tetap jadi andalan sekaligus tumpuan di timnas Indonesia, ujar seorang pengamat sepak bola, yang menunjukkan bahwa meski sulit di klub, Nathan tetap mampu memberikan kontribusi besar di timnas. Dengan situasi ini, apakah kalian rasa Nathan masih akan menjadi pilihan utama di timnas Indonesia di bawah pelatih Patrick Kluivert? Atau apakah waktu bermain yang terbatas bisa memengaruhi peluangnya? Yuk berbagi pendapat kalian di kolom komentar. Jangan sok petantang petenteng. Legenda Malaysia ungkap kelemahan tim ASEAN yang terlalu ambisius di Asia. Seorang legenda timnas Malaysia baru-baru ini menegur tim ASEAN yang terlalu percaya diri di ajang internasional. Jika belum bisa menaklukkan Piala AFF, menurutnya jangan dulu berbicara besar. Apakah kritik ini benar-benar mencerminkan kenyataan? Sindir timnas Indonesia kah? Ini ulasan lengkapnya.
Salah satu legenda sepak bola Malaysia, Safai Salih, memberikan pandangannya mengenai pentingnya Piala AFF. Pria berusia 40 tahun itu menegaskan bahwa turnamen ini masih sangat relevan dan penting, terbukti dengan langkah Vietnam yang menurunkan para pemain seniornya untuk bertanding di Piala AFF. Saat ini saya harus mengatakan bahwa Piala AFF masih sangat penting bagi tim-tim Asia Tenggara, kata Safai seperti yang dikutip dari superball.id melalui Soha. Safai menambahkan, lihat saja Thailand dan Vietnam, mereka sudah berkali-kali menjuarai turnamen ini, menunjukkan bagaimana kedua negara tersebut telah sukses mendominasi Piala AFF. Menurutnya, tim-tim Asia Tenggara lainnya seharusnya bisa menyaingi Thailand dan Vietnam dalam hal ini. Bila sudah bisa mendominasi turnamen 2 tahunan tersebut, baru tim-tim tersebut bisa berbicara soal persaingan di Asia, ujar Safai, memberikan gambaran bahwa Piala AFF adalah langkah awal untuk membangun kekuatan. Bagi Safai, kunci untuk bisa bersaing di level Asia adalah dengan terlebih dahulu menjadi penguasa di kawasan Asia Tenggara. Jadi untuk bisa sekuat Thailand dan Vietnam, Malaysia, dan tim-tim lain juga harus mendominasi Asia Tenggara terlebih dahulu. Menjadi raja di turnamen regional ini sebelum menantang di level Asia, jelasnya. Apa pendapat kalian tentang pandangan Safai Salih ini? Apakah tim-tim Asia Tenggara bisa mengalahkan dominasi Thailand dan Vietnam di Piala AFF? Yuk berbagi pemikiran kalian di kolom komentar.